Glodok. Lokasi tersebut biasa didatangi untuk sekedar berbelanja. Namun sebenarnya, Glodok memiliki cerita masa lalu bagi etnis Tionghoa di Jakarta. Kawasan pecinan di Jakarta pasti Anda sudah tahu, yaitu di kawasan Glodok Pancoran. Tapi tahu nggak sih kenapa namanya Glodok? Lalu kenapa orang etnis Tionghoa semuanya di sini? Yuk ikutin aku untuk jalan-jalan walking tour di sekitar sini. Untuk mengetahuinya, saya akan walking tour di Chinatown atau kawasan Glodok bersama Jakarta Good Guide. Indra, pemandu wisata kelompokku, mengawali cerita tepat di depan Harko Glodok yang dahulunya ternyata penjara khusus bagi etnis Tionghoa. Karena pada masa jajahan Belanda, hanya orang etnis Tionghoa lah yang berani melawan. Penjara tersebut pun beroperasi sejak tahun 1743 hingga 1973. Dari Harko Glodok kami melanjutkan perjalanan ke Pancoran Tea House. Dalam perjalanan, Indra bercerita di kawasan kota tua dan sekitarnya menjadi saksi bisu peristiwa geger pecinan pada 9 hingga 22 Oktober 1740. Masa itu, VOC melakukan pembunuhan massal etnis Tionghoa yang menewaskan sekitar 10.000 orang akibat krisis ekonomi dan politik. Mayatnya pun dibuang ke Kali Besar atau Kali Angke yang berarti merah akibat pertumpahan darah. Etnis Tionghoa yang tersisa akhirnya lari dan menyelamatkan diri ke kawasan Glodok. Nah, kenapa namanya Glodok? Jadi waktu zaman Belanda, Jalan Hayam Wuruk Gajah Mada itu, kawasan itu namanya adalah Molenvliet. Molenvliet itu artinya adalah kincir air. Nah, kincir air itu terbuat dari kayu yang kalau dia muter bunyinya berisik banget karena ada suara air yang gemericik. Namanya dikombinasi gerojok-gerojok dan dok-dok-dok. Gerojok-gerojok, dok-dok-dok. Jadi Glodok. Memasuki kawasan Glodok, Pancoran Tea House ini menjadi pemandangan pertama yang terlihat. Dahulunya, bangunan tersebut ialah Apotek Chunghwa yang dibangun pada tahun 1928. Dia menyediakan teh di depan rumah 8 teko. Karena Pak itu 8. Boleh. Jadi yang lalu lalang boleh nyicipin tehnya. Tehnya ini namanya teh Nusantara karena dia random. Setiap hari bisa beda rasanya. Dalam lorong satu jajaran Pancoran Tea House, banyak sekali ditemukan toko obat tradisional Tionghoa atau herbal yang langsung diimpor dari Tiongkok. Contohnya saja nih, Tai Sheng Ho sebagai toko obat tertua di Jakarta. Nah, jadi si toko obat ini masih bertahan sampai sekarang walaupun isinya semua udah kesepuan. Udah tua-tua semua yang jaga di situ. Makanya sejak pandemi mereka tuh cuma nunggu di depan terima resep. Jadi nggak bisa ke dalam masuk. Kalau dulu kan ada Shinsei. Nah, kita bisa konsultasi sama Shinsei. Kami udah
tepat di depan pancoran Chinatown Point. Beberapa warga lansia terlihat sedang melakukan Tai Chi Chuan dengan gerakan 24 jurus dan 42 jurus. Tai Chi memiliki banyak manfaat loh, travelers, seperti melatih kesabaran, ketenangan, tidak arogansi, menghindari pikun, serta kesehatan mental dan fisik. Tak jauh saya mengunjungi sebuah tempat ngopi untuk bertemu dengan Pak Wiro, warga lokal Glodok. Halo Pak Wiro. Ya, selamat pagi. Nanti. Jadi ini ya Pak, salah satu tempat kopi yang legendaris. Ya, ini tergolong salah satu cukup lama ya, sudah hampir 1 abad. Wow, lama juga 1 abad. Berarti sudah berapa generasi ini Pak? Berdirinya tahun 1927, jadi sudah 3 generasi. Wow, sudah lama sekali ya. Ini kopi yang legendaris itu juga ya Pak? Ya, tergolong spesial khusus dari kopi Estaki di sini. Oke, ini menarik ya Pak, ini salah satu kopi yang legendaris. Saya penasaran juga nih kulineran di sekitar sini. Nanti Bapak bisa temani? Boleh juga. Dari Kopi Taki saya diajak Pak Wiro untuk melewati penjual pernak-pernik Imlek. Pernak-pernik ini hanya dijual selama 1 bulan hingga malam Tahun Baru Imlek. Ragam lampion terlihat cantik dengan motif gambar yang berbeda-beda. Begitupun dengan angpau. Menariknya, dahulu kala angpau berisikan doa dan harapan kepada penerima. Namun sekarang, angpau sudah berisikan uang sebagai tanda berbagi rezeki. Kebanyakan mayoritas. Tak jauh memasuki Gang Petak 9, ragam model baju khas etnis Tionghoa yang biasa digunakan saat Imlek terlihat begitu menarik. Cheongsam ya. Cheongsam itu seperti ini. Nah, Cheongsam. Kalau topi yang ada rambutnya ini prajurit. Kalau yang kayak vampir gitu, kerajaan. Jadi Chang'e sama Cheongsam ini Pak sebenarnya ada sejarahnya nggak? Apakah misalnya dari kerajaan juga ketika Imlek menggunakan ini atau bagaimana? Ya, dari Jungko itu raja. Jadi dia setiap kali ini Imlek musim semi mereka harus pakai. Jadi kita makanya pakainya kok warnanya selalu merah. Merah itu melambangkan dia bahagia, rezeki. Kembali menelusuri Petak 9, saya melihat kue keranjang atau dodol Tionghoa. Kue keranjang ini adalah makanan yang wajib ada saat Hari Raya Imlek. Sajian kue keranjang memiliki filosofi keberuntungan, simbol persatuan, ataupun melambangkan kemakmuran. Nah, ini contoh yang saya tadi bicarakan, ada yang dikemas melalui bahan alaminya, yaitu dari daun. Bukan dari plastik. Jadi ini dia ya Pak, daun pisang ya. Daun pisang. Jadi ini dodol pakai daun pisang. Benar-benar tidak ada lapisan lain. Ketika saya pegang ini benar-benar langsung dodol. Jadi zaman dahulu kenapa ini baru muncul belakangan? Karena zaman dulu tuh plastik itu belum membudaya. Selain kue keranjang ada lagi nih travelers, masakan yang biasa dimakan pada malam Tahun Baru Imlek. Kayak ini teripang kan ya? Teripang, ya. Karena ini juga menggambarkan kemakmuran dari ya Arti teripang ini, artinya menu makanan menu ini makanan ini. Karena pada umumnya orang-orang yang cukup berada lah. Karena ini harganya lumayan aduhai. Berapa memang harganya? Harganya ini macam-macam, karena tergantung 1 kilo berapa banyak, 1 kilo berapa banyak. Kalau yang ini berapa Pak? Itu kena 700 Pak. 700. 1 kilo isi? Isi 8. 8. Kalau yang ini? Itu lebih murah Pak, karena ukurannya lebih kecil, dibanderol dengan harga 650 sekilo. 1 kilo isi? Lebih banyak lagi, bisa tambah 210. Nah, itulah. Dari Petak 9 saya diajak Pak Wiro masuk ke Gang Kalimati. Gang ini dikenal dengan pusat jajanan. Salah satu yang menarik perhatian saya yaitu pia. Ragam rasa ditawarkan, mulai dari kacang hijau, coklat, keju, ubi ungu, hingga durian. Saya pun ingin mencicipi rasa keju dan Pak Wiro makan yang rasa kacang hijau. Masih renyah, baru matang. Beda ya Pak rasanya sama pia yang biasa kita makan dari Jawa ataupun Bali gitu? Beda, kalau untuk yang dari Jawa mereka punya formulanya berbeda.
Karena ini formulanya kering, ini hampir seperti dari Sumatera lah. Ya benar-benar. Rasanya tuh beda. Kulitnya benar crispy, garing, dan isinya tuh padat tapi lembut. Ini aku rasa keju dan tertarik akhirnya untuk bungkus. Mas, aku mau bungkus ya. Mau 5 keju, 5 coklat. Pia ini pernah dicoba dijual ke pusat perbelanjaan besar. Namun sayangnya tidak laku. Namun keberuntungan didapat saat pia ini dijual di Kalimati, Glodok, Jakarta Barat. Dari jalan-jalan saya di Petak 9, kira-kira apa nih yang menarik bagi travelers? Dari Petak 9, saya masih terus menelusuri kawasan Glodok, yaitu ke Petak 6. Jadi tetap di journey ya, travelers! Panas dengan suhu sekitar 90 derajat Celcius. Seduhan pertama tidaklah untuk dikonsumsi, melainkan untuk membersihkan dan membuka kelopak daun teh. Setelah itu, teh barulah diseduh sekitar 20 detik. Lalu dituang ke serving pot. Kenapa dari teko harus ke serving pot? Serving pot ini dia gunanya untuk menyamakan semua rasa. Jadi kalau misalnya ini ada 2 gelas, nanti gelas pertama kalau kita tuang dari teko pasti akan light. Nanti rasa kedua dia pasti akan lebih strong. Kalau misalnya ada gelas keempat, ketiga, keempat, nanti rasa keempat pasti yang paling pahit. Karena dari paling bawah ibaratnya ya. Dari paling bawah. Jadi ini adalah filosofinya agar semua gelas namanya gelas keadilan. Biar semua dari gelas pertama sampai gelas lagi semua dapat rasa yang sama. Ada yang mau 3 kali sip. Oh, ada filosofinya juga kah? Kalau dari beberapa filosofi sih gelas pertama biasanya untuk terima kasih ke Tuhan. Kemudian kedua ke yang pembuat tehnya, ketiga gitu, terima kasih karena sudah datang udah mau coba minum teh gitu. Gitu. Nah, sudah 3 kali seruput ibaratnya dan rasanya tuh enak, tidak pahit, tapi ada rasa tehnya, terasa light ya kalau menurut saya. Dan ada rasa wanginya dia dari daun tehnya dia sendiri. Ada wanginya juga dari tehnya, jadi perfect dan bikin hangat ya, baik dari gelasnya ataupun ketika kita minum. Jadi nikmat semua. Tanda merayakan kemakmuran. Akhirnya nyobain juga, ini dia teripang yang kita tahu timun laut. Rasanya seperti apa ya, kalau dilihat tuh kayak bening tapi atasnya hitam. Kita coba.
Iya, rasanya tuh kayak seperti kikil, teksturnya padat, jadi ketika digigit kenyas di mulut, rasanya nggak ada. Jadi rasanya itu kita dapatkan dari kuah masakan ini atau sausnya. Di sini terasa dari kuahnya itu ada rasa jahenya. Jadi rasa-rasa Chinese food yang nikmat dan mantap pokoknya. Kita pakai nasi. Cerita, sejarah, ataupun kuliner yang berlimpah saya rasakan dengan menyusuri gang demi gang di Glodok. Masih ada catatan masa lalu etnis Tionghoa yang tersimpan jika travelers mau mengulik kawasan Glodok lebih dalam lagi.